Action. Selamat pagi Pak Sudirman Sumadi. Senang sekali pagi hari ini Bapak telah berkenan menyediakan waktu untuk berbagi pengalaman tentang selama dirawat dan pengalaman yang sangat berharga, yaitu waktu Bapak menghadapi masa-masa kritis sampai pemulihan, sampai sembuh. Ya, terima kasih juga Pak Kiki yang telah memfasilitasi sebagai produser kita. Jadi pagi hari ini kita akan berbagi cerita dengan banyak orang supaya ini menjadi berkah buat orang banyak. Silakan Pak Sudirman. Terima kasih Pak Yanto. Sebagai umat beragama, kami akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pak Yanto selaku host dan Pak Kiki selaku fasilitator, di dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih bahwa saya diizinkan untuk membagi atau berbagi pengalaman mengenai COVID-19 ini. Pertama-tama saya akan mulai dari nama saya Sudirman bin Sumadi dan anak saya panggilannya Riris dan suaminya adalah Ronald, yang kebetulan suaminya pada waktu itu mendapatkan tugas atau posting di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Karena anaknya yang bungsu itu dekat dengan saya, sehingga pada waktu itu saya diajak untuk ikut berangkat bersama-sama ke Belanda sambil menenangkan hatinya cucu saya yang bungsu. Kami berangkat dari Jakarta tanggal 20 Januari malam hari, dan dengan perjalanan 15 jam, tanggal 21 saya sampai di Belanda. Di sana dijemput oleh staf dari untuk selanjutnya kami bisa memasuki Belanda dengan izin tinggal selama 89 hari. Mengingat di sana itu juga sedang waspada terhadap COVID-19, oleh karena itu sesampainya di Belanda, kami harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari di rumah. Perbedaan antara di Belanda, isolasi mandiri di Belanda dengan yang di Indonesia adalah bahwa kalau di Belanda itu yang saya lihat, saya alami, memang diminta untuk isolasi mandiri selama 10 hari di rumah. Namun apabila kita ada keperluan untuk keluar, maka tidak ada yang mengawasi, ya kita keluar saja. Kalau kita di tempat terbuka, tidak diwajibkan untuk menggunakan masker. Hanya pada saat kita memasuki tempat-tempat yang tertutup, seperti mal atau apa dan sebagainya untuk kita berbelanja, maka diwajibkan untuk menggunakan masker. Karena kalau seperti contohnya, kalau misalnya saya ingin minum, masuk ke tempat minum gitu, diingatkan oleh petugasnya bahwa harus pakai masker, kalau tidak kamu akan didenda, seperti itu. Tapi kalau di ruang terbuka kita menggunakan juga oke, tidak pun tidak ditegur. Itu. Singkat cerita, pada waktu tanggal 5 Februari, anak saya, menantu saya itu melakukan serah terima di Kedutaan Besar. Lalu tanggal 5 sore kami masuk ke rumah yang disewa. Pada waktu tanggal 8 Maret, itu kelihatannya menantu saya terkena COVID. Dari tingkah lakunya dan sebagainya, dari napasnya dan sebagainya, itu memang dia terkena COVID. Dia harus tes PCR. Tapi dia tes, setelah itu saya dan anak saya, yaitu istrinya yang bernama Riris itu. Ternyata
menantu saya Ronald itu positif terkena COVID. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa semua yang ada di rumah itu besar kemungkinan akan terpapar COVID-19. Nah, pada waktu hasil tes PCR itu sampai ke rumah, yaitu mengenai apa? Mohon maaf, tes PCR dari saudara anak kami Ronald itu sudah keluar, dia positif, maka semua dinyatakan positif corona. Pertanyaannya ialah itu dari mana itu kok corona itu bisa masuk ke rumah, padahal di lingkungan kami di daerah Wasenar itu memang tempat yang agak elit, dan juga di tempat kerja menantu saya itu selama ini memang bersih, tidak ada COVID. Besar kemungkinan itu terjadi pada cucu saya yang pada waktu itu sudah sekolah di public school dan memang itu sudah tatap muka dan tidak, anak-anak itu tidak wajib menggunakan masker. Kemungkinan cucu-cucu saya itu yang sebagai carrier-nya yang akhirnya membawa virus itu ke rumah yang menular kepada ayahnya dan selanjutnya kepada saya. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret pagi, anak saya itu memasuki kamar saya karena kebetulan pada waktu itu sinar matahari begitu terangnya dan teriknya, mengharapkan agar anak saya itu membuka jendela sehingga saya dapat berjemur, karena beberapa hari ini setelah turun salju memang temperaturnya memang di luar itu memang kadang-kadang minus, kadang-kadang juga plus, tapi itu pun tidak terlalu tinggi. Nah, ternyata melihat saya dalam keadaan yang tidak biasa, saya seolah-olah sedang berzikir, tapi saya menghadap ke tembok. Terus itu anak saya menanyakan, Pak, apa Bapak napasnya sesak? Saya hanya menoleh saja, saya mengatakan dengan mengangguk gitu, mengisyaratkan bahwa memang saya sedang, nafas saya sedang sesak. Oleh karena itu anak saya segera berteriak kepada suaminya untuk segera memanggil ambulans. Karena kalau sebagai informasi bahwa kalau di Belanda itu kalau tidak orang terpapar COVID, kalau tidak dalam keadaan parah, tidak akan mungkin bisa masuk rumah sakit. Hanya diminta untuk isolasi mandiri di rumah saja. Nah, kelihatannya saya sudah termasuk orang yang sudah terpapar dan dalam keadaan parah, sehingga saya segera dipanggilkan ambulans. Dari ambulans itu ada petugas yang dengan APD lengkap, terus ada dokter menyatakan bahwa memang saya betul-betul kena COVID dan saya harus segera dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit yang terdekat dengan rumah anak saya adalah di Leiden, di LUMC, Leiden Universitair Medisch Centrum. Saya singkat dengan LUMC saja. Nah, di sana saya segera dibawa masuk ke rumah sakit. Itu pun karena berangkar untuk menurunkan saya dari lantai 2 itu tidak bisa, maka anak saya memanggil ambulans yang mempunyai teleskopik ladder, sehingga saya diturunkan dengan tangga melalui jendela. Setelah sampai di rumah sakit, anak saya hanya mengantar saja, tidak boleh masuk, dan besoknya diberitahukan bahwa saya sudah menggunakan ventilator. Jadi sudah dipasang ventilator kepada saya. Anak-anak saya juga itu dalam keadaan cemas karena menurut pengalaman keluarga di Indonesia atau teman-temannya yang ada di Indonesia, apabila orang yang terkena COVID itu sudah menggunakan ventilator, maka keadaannya tidak akan lama lagi, orang itu maka akan bisa juga meninggal dunia, termasuk ipar saya itu yang ada di
tinggal di Bekasi itu juga begitu dipakai ventilator ternyata memang tidak tertolong. Dalam keadaan yang cemas itu tentunya yang bisa dikerjakan oleh anak-anak dan menantu saya hanya berdoa dan pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa, bahwa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk bapaknya, yaitu untuk saya. Iya, betul. Jadi akhirnya pada waktu setelah tanggal 12 dengan tanggal 27, anak saya ditelepon oleh dokter untuk datang menemui dokter berkaitan dengan keadaan saya. Tapi pada waktu itu karena anak saya sedang ada di Maastricht karena ada acara, sehingga pada tanggal 28 baru bisa datang. Dalam keadaan yang tergesa-gesa, anak saya berangkat tanggal 28 itu ke rumah sakit ketemu dengan dokter, dan dinyatakan oleh dokter bahwa ayah saya sudah dalam keadaan oksigennya 100% dari mesin, dan saturasi oksigennya juga sudah di bawah 50%, dan dokter sudah istilahnya sudah angkat tangan. Tinggal menunggu keputusan dari keluarga, apakah mesin oksigen itu dicabut atau bagaimana. Anak saya pada waktu itu hanya minta waktu 1 hari untuk konsultasi dengan istri saya, dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya, dengan anak-anak saya yang ada di Indonesia untuk mendapatkan keputusan. Pada waktu itu memang keluarga yang ada di Indonesia menyatakan bahwa sudah, karena dokter yang paling tahu, kita pasrah saja kepada Allah, bahwa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Akhirnya anak saya itu juga hanya minta waktu 1 hari kepada dokter untuk itu diskusi dengan keluarga dan juga untuk mengharapkan mukjizat dari Allah. Anak saya pulang dari rumah sakit itu jam 5:30 sore, sampai di rumah kebetulan saya siap-siap mandi dan sebagainya, anak saya, mantu saya, dan cucu-cucu saya melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib itu begitu berdoa, belum juga keluar dari berdiri dari sajadah, tiba-tiba dapat telepon dari rumah sakit bahwa oksigen saya sudah dikurangi 50%, sehingga itu artinya saya sudah bernapas 50%. Semula dokter menyatakan bahwa kalau misalnya keluarga menyatakan bahwa harus dihentikan mesin oksigennya, maka bersama dengan itu juga saya meninggal dunia. Tapi ternyata Allah memberikan mukjizat kepada saya. Setelah anak saya minta waktu dan berdoa kepada Allah, ternyata pada hari itu dokter menelepon bahwa saya sudah bernapas 50%, dan oksigen saya saturasi oksigen saya juga sudah mulai meningkat. Dari sana anak saya dan menantu saya bercampur aduk antara heran, terkejut, dan juga segala macam perasaan terharu, mengharu biru. Ada rasa tidak percaya, ada rasa haru bahwa ternyata Allah itu berada di setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Apabila kita berserah diri dan juga berdoa, insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, termasuk mukjizat untuk saya. Setelah itu, apakah semuanya akan menjadi baik? Ternyata tidak. 2 hari setelah kematian saya yang pertama, saya mengalami hal serupa. Jadi oksigen saya turun, saturasi oksigen saya turun, terus napas saya juga dibantu hampir 100% dengan mesin,
dan pada waktu itu anak saya sudah diizinkan untuk menengok, tapi hanya satu orang dan dengan pakaian yang lengkap. Di sana anak saya memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan kepercayaan kami, agar Allah juga lebih memberikan lagi mukjizat lebih banyak lagi kepada saya. Ternyata dari sana setiap diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui earphone, itu layar monitor yang memonitor jantung saya itu beberapa menit, setiap beberapa menit itu keluar suara tit gitu. Terus anak saya menanyakan kepada suster, apa itu maknanya? Ternyata bahwa ada reaksi dari diri saya dan jantung saya mulai ikut bekerja. Meskipun dalam keadaan yang masih belum 100% normal, itu ada reaksi dari jantung saya bahwa saya bisa merespon apa-apa yang saya dengar. Selanjutnya, bahwa dari sana dokter menyatakan bahwa paru-paru saya hanya bekerja 30%. 70% tidak bekerja lagi. Karena apa? Virus yang menyerang paru-paru saya itu menyumbangkan begitu banyak bakteri, sehingga dokter harus memberikan obat-obat antibiotik melalui infus dan juga obat tidur yang begitu banyak, sehingga kadar potasium di dalam darah saya semakin meningkat. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak baik. Tapi ternyata antibiotik yang diberikan kepada saya untuk menyerang bakteri itu tidak mempan. Sehingga kondisi saya tetap saja dalam keadaan antara hidup yang hanya sekian puluh persen itu berlanjut. Tapi juga demikian, teman-teman saya yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia, teman-teman yang ada di kedutaan besar dan sebagainya, itu juga betul-betul memberikan doa yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Allah memberikan terbaik kepada kehidupan saya selanjutnya. Ternyata dari sana sedikit demi sedikit saya mulai oksigen mulai dikurangi, lalu juga saturasi oksigen di dalam darah saya juga mulai membaik, tekanan darah saya juga mulai menjelang stabil, lalu suhu badan saya juga dari 41 sudah mulai turun menjadi 39 dan seterusnya. Tapi itu bukan membuat anak-anak saya dan anak dan mantu saya itu menjadi senang, karena biasanya kalau terjadi berita yang baik itu akan datang berita yang kurang menyenangkan. Akhirnya tetap saja pasrah itu tadi adalah kunci dari anak-anak saya di dalam menunggu saya di rumah sakit itu. Di rumah sakit atau di rumah, mendoakan kepada saya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Dari sana saya sudah mulai membaik. Itu kematian saya yang kedua. Tidak lama dari itu, mungkin seminggu kemudian, saya mengalami kematian lagi. Akhirnya hampir setiap jam, dokter itu mengeluarkan atau menyedot cairan yang ada di paru-paru saya. Cairannya berupa kuning katanya. Itu hampir setiap jam. Itu dikeluarkan karena produksi cairan oleh bakteri itu terlalu banyak, sehingga membuat
mungkin nafas saya sesak sebagainya. Dan keadaan itu juga berlangsung terus sampai Allah memberikan mukjizat kepada saya. Karena apa? Karena 2 kali dites COVID, keadaan saya sudah negatif COVID. Namun itu membuat anak dan mantu saya agak khawatir karena ipar saya yang ada di Indonesia itu pada saat menjelang meninggal itu juga dites memang sudah negatif. Dites 2 kali PCR itu dua-duanya negatif. Tapi ternyata karena dia mempunyai penyakit bawaan, sehingga barangkali mungkin komorbidnya itu yang membuat dia meninggal dunia. Saya juga demikian, meskipun dites negatif, saya juga mempunyai komorbid, yaitu jantung. Anak saya khawatir di sana. Ternyata pada waktu itu karena mungkin kegigihan dari dokter, perawat, dan juga doa dari teman-teman saya yang ada di Indonesia, termasuk teman-teman saya yang ada di Komplek Giroloka 3, mendoakan mudah-mudahan saya diberikan yang terbaik oleh Allah. Ternyata setelah mulai dari tanggal 12 Maret sampai dengan 3 minggu kemudian, saya dipindahkan ke ICU non-COVID. Apakah persoalan sudah selesai? Ternyata kata anak saya masih belum. Karena pada waktu itu ventilator saya dibangunkan dari tidur. Ternyata mohon maaf, itu bukan ventilator, tapi setelah saya dibangunkan dari tidur oleh dokter, itu ternyata apa-apa yang ada di badan saya itu mau saya cabut-cabutin. Banyak sekali kabel-kabel dan sebagainya itu membuat saya ribet. Sehingga akhirnya saya ditidurkan kembali oleh dokter dan nantinya akan dibangunkan secara pelan-pelan. Karena dokter bilang, kalau ventilator terlalu lama di dalam tubuh di dalam diri saya, maka itu akan membuat saya bukan menjadi baik, akan menjadi tidak baik. Akhirnya dengan dibangunkan secara pelan-pelan, saya bisa bangun dan bisa menerima keadaan. Namun persoalan muncul bahwa di dalam ilmu kedokteran namanya apa? Delirium. Itu antara halusinasi dan sadar itu bercampur jadi satu. Terus saya juga memori saya kacau balau, untuk mengingat sesuatu saya tidak bisa. Dan juga pertama kali yang saya rasakan adalah masalah mata saya. Karena sebelum saya terpapar oleh COVID, itu mata saya itu juga dalam pengobatan, karena mata saya sebelah kiri itu terkena glaukoma. Karena saya tidur terlalu lama, sehingga obat-obat yang seharusnya diberikan kepada mata saya itu terhenti. Sehingga pada saat saya dibangunkan tuh yang paling utama atau pertama kali yang katanya anak saya, yang saya rasakan adalah mata saya itu sakitnya luar biasa. Di situ, terus akhirnya sudah bisa terasaksi dan juga pelan-pelan masalah halusinasi dan juga kenyataan itu sudah mulai berangsur-angsur membaik, dan juga memori saya juga pelan-pelan menjadi membaik kembali, sehingga dengan kegigihan anak dan mantu saya serta perawat-perawat di sana selalu membuat saya mempunyai ingatan kembali yang mendekati normal. Barangkali mungkin di situ yang akhirnya saya itu bukan halusinasi, tapi saya itu mendapatkan pengalaman menjelang mati itu, ya, near death experience itu. Mungkin di situ, ataukah pada waktu saya di ICU COVID, saya juga tidak
tidak terlalu persis. Karena yang jelas saya mendapatkan pengalaman itu, mudah-mudahan waktunya cukup untuk nanti saya bisa ceritakan. Akhirnya lama-lama saya bisa halusinasi saya bisa mulai berkurang. Itu pun masih belum seluruhnya. Kadang-kadang saya masih berhalusinasi bahwa misalnya almarhum ayah angkat saya datang kepada saya dengan pakaian dengan pakaian batik, saya seperti betul-betul melihat ayah saya, almarhum ayah angkat saya, betul-betul melihat, dan itu menungguin saya pada waktu saya sakit. Oleh karena itu saya langsung telepon ke adik angkat saya yang ada di Lampung melalui istri saya agar makam ayah saya yang ada di Lampung itu segera dirawat supaya menjadi baik. Mungkin ayah angkat saya memperlihatkan dirinya kepada saya itu karena mungkin mengharapkan agar makamnya dirawat yang mungkin selama ini tidak pernah dirawat. Kalau yang berkaitan dengan COVID itu, pada waktu saya sudah di ruang rawat, itu mata saya sudah menjadi baik, memori saya juga sudah mulai berangsur-angsur baik, lalu halusinasi saya dengan kenyataan itu sudah mulai tidak bercampur lagi. Hanya persoalan saya yang timbul adalah satu, bahwa saya tidak bisa berjalan. Karena sebelum terpapar oleh COVID, saya juga mempunyai penyakit yang namanya osteoartritis, yaitu pengapuran di lutut kiri dan kanan saya. Pada waktu tahun 2018, itu mestinya saya harus menjalani operasi, karena sudah OA saya itu sudah grade 4, sehingga harus segera dioperasi. Karena sesuatu hal saya tidak operasi, sehingga pada saat saya terbangun dari tidur panjang itu berakibat kepada otot saya yang lemah dan membuat saya tidak bisa berjalan. Di sana saya harus diajari untuk berjalan, dan itu pun sampai beberapa minggu saya tetap tidak bisa berjalan. Oleh karena itu saya minta kepada anak saya untuk merawat kepada dokter agar saya diizinkan keluar dari rumah sakit untuk bisa pulang ke Indonesia. Karena kalau di Belanda, saya tidak punya pengalaman atau pengetahuan di mana saya harus datang ke dokter yang harus merawat sakit lutut saya. Di samping itu anak saya juga baru sekitar 2 bulan, 3 bulan di sana, juga belum tahu dokter mana harus kita tuju. Oleh karena itu saya minta supaya dokter itu mengizinkan saya keluar dari rumah sakit untuk saya bisa pulang ke Indonesia, sehingga kalau di Indonesia memudahkan bagi saya untuk bisa menyembuhkan sakit-sakit saya yang selama ini saya derita. Akhirnya dengan gigihnya anak saya itu menyampaikan kepada dokter bahwa saya harus diizinkan untuk pulang ke Indonesia karena memang untuk mengobati sakit-sakit yang lainnya. Akhirnya dokter mengizinkan dengan berbekal beberapa obat yang untuk diperkirakan bisa sampai ke Jakarta. Akhirnya saya diizinkan untuk pulang. Hikmah dari semuanya itu adalah bahwa ternyata Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu berada di setiap sisi kehidupan manusia. Apabila kita berpasrah diri dan berdoa, apapun kesulitan yang kita hadapi, insya Allah Tuhan akan memberikan pertolongan dan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, COVID ini adalah benar-benar ada. Dan memang kalau kita lengah, memang COVID itu juga termasuk bahaya. Oleh karena itu jangan sampai lengah. Dan ketiganya kita program pemerintah dengan kita terhindar dari COVID.
barangkali Pak Yanto dan Pak Kiki itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan mengenai pengalaman saya yang ada di rumah sakit, mungkin tentunya kami siap untuk memberikan informasi pada Pak Kiki dan Pak Yanto. Selanjutnya saya ingin menceritakan masalah yang berkaitan dengan near death experience. Jadi pada waktu itu katanya suster itu sengaja berbicara waktu saya di ICU. Itu suster berbicara dengan keras-keras, anak saya diajak ngobrol dengan suster agar saya bisa mendengar pembicaraan itu, sehingga membuat saya mempunyai semangat untuk sehat. Ternyata pada waktu saya sudah di ruang rawat, saya ditanya, apakah saya pernah mendengar sesuatu di saat ada di ICU? Apakah saya pernah mendengarkan ayat Al-Quran yang diperdengarkan melalui telinga saya? Ternyata saya tidak, sama sekali tidak pernah mendengar apa-apa. Ternyata dari sisi lain, nyawa saya atau apa namanya itu sedang berkelana. Jadi yang saya tahu persis adalah bahwa saya itu pernah mengunjungi tempat-tempat di mana saya pernah berdinas, yaitu ke NTB, Nusa Tenggara Barat, ke Bandung, karena pernah saya tinggal bertugas di sana, dan Kerawang, kebetulan kantor migrasi Kerawang waktu itu berada di bawah pengawasan saya. Lalu ke Kerawang juga. Pengalaman yang bisa saya ceritakan kepada Pak Yanto dan Pak Kiki, dan juga kepada teman-teman sekalian yang barangkali mungkin mendengarkan atau melihat rekaman ini, bahwa saya pada waktu itu, saya di NTB itu, saya berada di rumah sakit. Semua yang ada di rumah sakit itu berpakaian serba putih. Di sana saya menemukan anak saya yang nomor 2, yang dokter gigi itu, kok ikut di rumah sakit itu. Dalam pertanyaan saya, ini ngapain anak dokter gigi kok ikut-ikutan ada di rumah sakit ini? Kedua yang saya lihat adalah pembantu setia saya dulu. Sekarang dia sudah berkeluarga. Itu juga ikut di sana. Ada di sana, di rumah sakit itu, tetapi menggunakan bahasa Belanda. Yang ketiga adalah istri dari teman saya, teman satu angkatan saya di perguruan tinggi, itu istrinya teman saya juga ikut merawat saya di rumah sakit itu, tetapi menggunakan bahasa Belanda. Bahkan anak saya yang itu dokter, yang nomor 2 itu memperkenalkan saya dengan seorang dokter yang kebetulan di rumah sakit yang saya berhasil vaksinasi itu. Orang itu juga katanya, Pak, kenalkan ini teman saya dokter, tapi dia dari Belanda. Namanya Mr. Kevin atau siapa gitu waktu itu saya. Mewah. Hanya saya di situ dirawat oleh teman saya yang istri dari teman saya itu, dan juga oleh pembantu setia saya yang waktu itu ikut saya. Yang selanjutnya saya berkelana ke Kerawang. Di Kerawang itu saya menggunakan pakaian yang agak formal dengan istri saya karena harus menghadiri sesuatu acara. Pada waktu itu di dalam acara itu teman di sana ada yang anak-anak yang berpakaian hitam itu meminjam handphone saya. Handphone saya pada waktu dipinjam, setelah saya minta kembali tidak diberikan. Tidak diberikan. Akhirnya saya minta, tolong diberikan itu handphone saya. Hanya istri saya bilang, udah biarin aja. Itu kan anak buahnya Sandi. Sandi itu adalah menantu saya dari anak saya yang nomor 2. Ya sudah, saya biarkan. Akhirnya pada waktu saya sadar, saya telepon
Sandi itu, San tolong nomor handphone Bapak yang nomor sekian itu tolong diblokir karena takut dipergunakan yang tidak-tidak oleh anak buahmu. Nah, menantu saya itu juga heran, anak buah saya yang mana? Karena dia merasa tidak punya anak buah yang meminjam handphone. Bahkan saya tolong itu ditelepon lah itu, tolong itu nomor itu nggak usah dipakai lagi. Nah, selanjutnya saya juga merasakan, saya pernah menengok rumah saya di BSD. Rumah saya di BSD itu juga dalam keadaan seperti itu. Hanya pada waktu saya di BSD itu, saya mengalami melihat jasad diri saya, yaitu jasad saya itu dalam keadaan rongga dada saya dan rongga perut saya itu terbuka. Terbuka, isi perut saya itu terlihat semua. Tapi warnanya hitam. Wah, ini kok perut saya kok ada usus saya, ada jantung saya, warnanya hitam semua. Nah, salah seorang yang, bukan salah seorang, satu-satunya orang yang memperbaiki rongga dada saya dan rongga perut saya itu adalah Pak Dr. Benny Admil. Jadi pada waktu itu Pak Dr. Benny Admil itu memperbaiki rongga perut dan rongga dada saya. Akhirnya rongga perut dan rongga dada saya itu dalam keadaan baik kembali. Di samping itu, saya datang kembali ke NTB melihat rumah dinas saya pada waktu di Mataram. Saya melihat betul rumah saya, melihat betul di depan rumah saya itu di halaman itu ada pohon besar, di samping ada pohon nangka dan juga pohon mangga dan pohon jeruk, bukan jeruk, tapi jamu air. Itu terlihat betul, saya melihat betul. Dan saya melihat garasi mobil saya dan sebagainya. Saya melihat betul. Tetapi di situ saya hanya melihat saja. Saya duduk di bawah pohon besar yang di depan rumah saya. Duduk di situ saya melihat, waduh, enak sekali dulu saya tinggal di NTB ini. Akhirnya pada saat itu untuk membuktikan bahwa kebenaran dari salah satu apa yang pernah saya alami, yaitu melalui sukma saya yang melayang itu, pada saat saya pulang kembali ke Indonesia, saya sengaja menghubungi Pak Dr. Benny Admil. Saya tanyakan, Pak Dokter, terima kasih atas bantuan Bapak sehingga saya berkumpul kembali dengan keluarga saya. Meskipun Bapak tidak menyatakan itu, tapi hampir 100% saya yakin bahwa Pak Dokter membantu doa kepada saya sehingga saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya. Jawabannya Pak Benny adalah bahwa, oh iya Pak Dirman, setiap saya jalan pagi, saya lewat depan rumah Pak Dirman itu, saya selalu menyampaikan doa mudah-mudahan Pak Dirman bisa keluar segera dari krisis yang sedang dialami di Belanda. Itu bisa saya informasikan bahwa Pak Dr. Benny Admil itu adalah dokter spesialis forensic healing, jadi pengobatan jarak jauh, sehingga beliau ternyata juga yang di dalam penglihatan saya melalui sukma saya yang melayang itu ternyata Pak Benny Admil yang memperbaiki rongga perut dan rongga dada saya. Ternyata memang betul Pak Benny melalui doa-doanya membantu saya. Tentunya juga Pak Yanto sebagai teman saya, sebagai tetangga saya tentunya juga selalu mendoakan saya, juga teman-teman yang ada di Giri Loka 3 ini tentunya mendoakan yang terbaik buat saya. Barangkali mungkin Pak Yanto dan Pak Kiki itu yang bisa saya sampaikan. Hanya memang saya berpesan bahwa apabila orang bepergian ke luar negeri di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, seyogianya melengkapi diri dengan asuransi. Kebetulan pada waktu saya berangkat ke Belanda itu saya menggunakan paspor dinas, sehingga masuk ke Belanda itu tidak diperlukan visa.
sehingga saya tidak wajib untuk memperlengkapi diri saya dengan asuransi kesehatan. Karena apa? Pada waktu saya di Belanda itu ternyata jatuh sakit, itu luar biasa mahalnya biaya rumah sakit di Belanda, mungkin juga di luar negeri yang lainnya. Jadi memang hikmah daripada semua ini bahwa ternyata pertama adalah bahwa ternyata Allah Tuhan Yang Maha Esa itu berada di setiap sisi kehidupan manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Memang semuanya itu adalah sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang kedua kalinya COVID ini memang ada dan buat saya ini berbahaya. Mudah-mudahan juga buat Pak Yanto dan teman-teman saya yang lainnya itu berbahaya sehingga kita lebih alert atau lebih waspada untuk menghadapi ini. Yang ketiga kalinya adalah mohon juga program pemerintah itu didukung karena pemerintah itu tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan rakyatnya, tentunya akan melindungi rakyatnya dengan program kesehatan dan juga dengan 5M-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Yanto dan Pak Kiki. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Apabila ada hal yang masih ingin ditanyakan kepada saya, tentunya saya akan dengan senang hati menyampaikan kepada Pak Yanto dan Pak Kiki. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih banyak loh Pak Dirman, pengalaman yang luar biasa. Pak Dirman mohon nanya juga nih, waktu itu sebelum berangkat Bapak sempat vaksin nggak waktu itu? Sempat ya? Saya waktu itu program vaksin masih belum kebagian. Belum maksud saya belum segencar yang sekarang. Jadi iya saya dulu ya. Belum vaksin. Nunggu ya dulu ya. Iya. Dan memang ya itu pesan saya kalau misalnya memang ya itu kalau keluar negeri itu memang asuransi kesehatan perlu kita untuk melindungi kita Pak. Meskipun di luar negeri mungkin tidak terlalu 100% digantinya, tetapi memang itu luar biasa itu mahalnya. Benar sekali. Makanya saya waktu itu juga kita lagi ngantri kalau nggak salah ya, apalagi Bapak waktu itu bulan Februari ya Pak ya? Januari Pak. Berangkatnya ya, Januari. Iya. Saya aja kebagiannya bulan April Pak. Baru kebagian, itu pun drive-thru. Iya. Oh, kalau drive-thru itu saya pada waktu saya berangkat itu coba itu ya tes itu aja PCR. Waktu itu PCR. Oh enggak, saya kalau PCR di rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam di Cempaka Putih. Kalau vaksin masih belum Pak waktu itu Pak. Belum. Kalau boleh tahu Pak, Pak Dirman usianya berapa Pak sekarang Pak? Saya bulan Januari nanti 70 tahun Pak. Jadi sekarang 69 lebih setengah lah Pak. Ya memang sudah buat COVID memang itu termasuk usia rentan Pak itu Pak. Iya betul. Tapi Bapak nggak ada gula darah kan ya? Bapak nggak ada kan? Saya tidak ada Pak. Saya dulu pada waktu gula darah saya tidak ada. Tapi pada waktu 2013 saya pernah bypass Pak. Bypass jantung. Dan karena biasalah orang bukan orang Indonesia. Karena kalau kita merasa sehat itu sekarang malah nggak pernah kontrol ke dokter. Cuma ada rasa sedikit sakit atau gitu biasa aja lah. Tapi sebenarnya nggak boleh itu. Biasa. Tapi Pak Kiki, kalau Pak Dirman sih kalau saya lihat pengabdiannya, makanya kan semua tuh pahala itu kita harus percaya Pak, pahala sebelumnya itu sangat mendukung. Ya kan kalau kita lihat dari keluarga, dari Bapak sendiri, dari anak-anak, itu sebetulnya itu luar biasa Pak, bekal yang luar biasa. Jadi makanya menghimbau buat kaum muda ya, itu sebanyak mungkin menanam itu, sehingga itu juga sangat membantu ya, selain kita juga menjalaninya begitu.
Pak Kiki Iya, Pak. silakan Pak Kiki. Memang saya juga selalu ingat pesan dari ayah saya bahwa orang itu kemana-mana tuh harus berbuat baik. Karena kalau berbuat baik ini nanti kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Betul sekali. Ya mudah. Ya. Setuju Pak, setuju. Apalagi luar biasa. Cucu dekat sekali lagi ya. Makanya semuanya itu nggak ada yang kebetulan, tuh memang betul Pak Dirman. Jadi semua udah ada jalannya ya. Jadi benar-benar itu rencana ilahi Pak yang menuntun kita. Seperti pada waktu saya sudah sakit, anak saya cerita, waktu itu saya menyesal sekali kenapa saya harus membawa bapak ke Belanda. Katanya gitu, oh nak jangan menyalahkan diri sendiri. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mungkin itu sudah rencana Allah, rencana Tuhan. Kalau misalnya Bapak kena COVID di Indonesia, jangan-jangan sudah mati. Saya juga begitu. Nggak usah menyalahkan diri sendiri. Karena semua itu sudah ada yang mengatur. Kalau kita pasrah juga selalu berdoa, mudah-mudahan ya Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Terbaik, betul. Betul sekali. Itulah. Kondisi terakhir Pak Dirman setelah balik ke Indonesia sampai hari ini ada ini nggak Pak? Ada masalah nggak atau baik-baik saja? Ya Pak. Jadi pada waktu saya pulang ke Indonesia setelah harus di karantina 8 hari di hotel, saya langsung ke rumah sakit Pak. Saya memeriksakan karena katanya dokter itu kelanjutan daripada COVID atau bukan akibat dari COVID apa namanya itu adalah D-dimer Pak. Jadi D-dimer itu adalah pengentalan darah Pak. Dan juga kebetulan waktu itu ada penyedotan cairan dari paru-paru saya, itu juga setiap saya bicara, itu selalu, akhirnya saya ke dokter, disampaikan ternyata di paru-paru saya itu timbul fibrosis. Fibrosis itu kalau nggak, kata dokter kalau nggak salah itu bekas luka yang tidak bisa sembuh katanya. Di dalam paru-paru itu adalah, dan paru-paru itu adalah akibat ikutan dari COVID dan juga demikian pengentalan darah. Pada waktu saya dicek darah itu di dimer saya itu ada 1060. Padahal yang normal itu di bawah 500. Oleh karena itu ya itu yang mengikuti Pak. Kalau yang lain-lain, jantung saya waktu itu juga memang ada sedikit debarannya itu memang tidak seperti yang biasanya, agak nggak normal lagi. Tapi saya menggunakan itu bukan resep ya. Jadi tulisan dari seorang yang saya kenal itu untuk menginikan jantung itu saya menggunakan kalau Pak Yanto memberikan istilah itu jeruk sonkit Pak. Oh iya jeruk nipis mirip iya jeruk yang Pontianak kecil-kecil itu ya, mirip jeruk nipis ya. Itu namanya. Itu bisa ya? Ya itu jeruk sonkit antara 3 atau 5 butir gitu diperas airnya, terus baru asam sekali Pak. Itu saya campur pakai madu Pak. Pakai madu terus air panas. Sehari 2 kali. Mudah-mudahan kok lama-kelamaan, apa mungkin karena sugesti atau mungkin karena itu, sehingga debaran jantung saya tuh mulai membaik kembali. Normal, bukan normal, ya membaik kembali. Jeruk sonkit Pak. Iya. Biasanya jeruk buat sambal ya. Iya.
Oh, pakai itu ya, ya. Terus Bapak diminta di ronsen lagi, bagus dong ya, udah bagus ya. Belum, Pak. Putih-putihnya sudah nggak ada, Belum. masih berangsur. Belum ini, karena paling tidak itu katanya antara sebulan, 2 bulan lah katanya itu akan Iya, membuat kalau orang yang harus pasang stand pun katanya bisa bisa nggak jadi itu karena itu apa salurannya mulai membaik lagi katanya. Ya, saya juga masih ada nih. Harus 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 nanti diulang lagi ya sampai bersih mungkin ya. Benar iya, Pak, mungkin 2 bulanan kali baru bersih. iya. Jadi itu barangkali Pak Kiki yang bisa saya sampaikan bahwa akibat ikutan dari COVID itu katanya dokter itu adalah mengenai apa fibrosis di paru-paru dan juga itu tadi takut penggumpalan darah. Oke, baik. Pak Dirman berapa hari Pak dirawat di rumah sakit? Saya di rumah 2 bulan 8 hari, Pak. Di rumah sakit 2 bulan 8 hari. Iya, Pak. Tuh, Itu Luar biasa. tanpa di cover sama asuransi ya membeli juga. wow. Luar biasa, benar. Memang ya, kalau buat orang sana mungkin ya nggak masalah karena penghasilannya besar. Kalau misalnya kita penghasilan rupiah dimakan euro ya luar biasa, Pak. Iya ya, udah kayak air aja ya. Aduh. Iya, baik. Mungkin cukup dari saya Pak Dirman, luar biasa ini buat teman-teman yang mendengarkan, saya rasa banyak dapat motivasi, penghiburan. Jadi Pak Dirman mungkin ada pesan-pesan Pak selama dirawat di rumah sakit buat teman-teman kita kalau memang terpapar, apa yang harus dilakukan mungkin, apalagi bisa bertahan 2 bulan Pak, 8 Ya hari. loh. Itu ngapain aja Pak di rumah sakit supaya menenangkan diri, memotivasi, seperti itu Pak? Pergumulan itu ya. Saya 2 minggu lebih aja udah benar-benar. Jadi sampai mohon maaf sampai susternya bilang ke anak saya, "Bapak kamu tuh betul-betul pejuang," katanya. Menghadapi hal yang seperti ini begitu kuatnya katanya. Oh, sangat Ya, Pak. saya juga kuat tidak kuat itu karena ini Gusti Allah yang ini kalau orang Jawa bilang itu Ya, Allah yang ya. Nah, ya. menguatkan. Ya, jadi kalau misalnya itu ya pesan saya Pak, kalau misalnya yang terpapar COVID yang harus dirawat di rumah sakit, ya memang pertama kali yang harus kita inikan juga kita inikan kepada diri kita juga harus itu tadi Pak, bahwa pertama adalah kita pasrah karena semuanya itu tidak ada yang secara kebetulan. Tuhan itu atau Allah atau Tuhan itu berada di setiap sisi kehidupan manusia. Apakah kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, itu Allah tetap ada di sekitar kita. Apabila kita dengan sepenuh hati kita pasrah dan kita berdoa untuk meminta yang terbaik, mudah-mudahan Allah akan memberikannya kepada kita. Dan juga kalau kita berikan sesuatu kepada kita, tidak ada yang susah, Pak. Kalau orang menurut agama kami kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu hanya bilang jadi maka jadilah itu. Betul. Karena itu kita pasrah dan juga yakin bahwa Allah ada di setiap sisi kehidupan kita. Amin. Insya Allah apapun penyakit kita akan bisa mendapatkan kesembuhan. Pak Kiki barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan kepada kita, teman-teman kita yang mungkin bernasib seperti saya, seperti juga ini juga doa dari teman-teman juga tidak kalah pentingnya karena doa itu adalah merupakan salah satu manifestasi dari kepasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, ada beberapa yang saya bisa simpulkan dari pengalaman Pak Dirman hari ini buat teman-teman yang mendengarkan juga. Jadi kalau kalian dirawat, kalau teman-teman dirawat di rumah sakit ya itu pasrah itu menenangkan jiwa sebenarnya. Jadi jangan ada
ada perasaan takut, perasaan khawatir, ada perasaan Ya, sedih atau menyalahkan ya, siapa maupun Tuhan sendiri, jangan disalahkan ya. Jadi kita pasrah aja, jadi membawa diri kita itu lebih tenang, lebih lebih betul, lebih santai. Nah, itu betul. yang membuat imun kita juga nggak drop ya. Terus Ya, juga, betul, betul. pesan terakhir Pak Dirman juga yang luar biasa ya, ya kita harus harus apa namanya, berbuat baik tadi yang dikatakan seperti itu selama hidup ya. Jadi, ada Tuhan itu ada di segala sisi di ruang lingkup kita sehari-hari. Jadi dia nggak jauh dari kita. Nah, dia bisa memperhatikan hidup-hidup kita juga betul sepanjang sekali. hari. Benar Ya, sekali Pak Pak Dirman, Pak Yanto. Kiki. Ya, terima kasih banyak. Benar sekali apa pesan dari Pak Dirman ya. Sebetulnya Tuhan tuh nggak pernah jauh dari kita ya Pak ya. Biasanya Iya, kita yang suka jauh ya. Jadi makanya Tuhan itu luar biasa. Dia dalam kondisi apapun ada di sisi kita, mendampingi kita. Sering kita yang lupa. Itulah makanya tadi apapun ya apa namanya sulitnya masa-masa itu, ingatlah memang betul bahwa Tuhan itu selalu ada dan setiap saat menolong kita ya kalau kita selalu mau mohon, selalu merendahkan diri dan berpasrah. Terima kasih iya. banyak Pak Dirman pagi Sama-sama. hari ini. Sungguh suatu apa namanya berkah ya buat teman-teman kita semua yang mendengarkan bahwa ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa karena tidak semua orang pernah mengalami seperti ini ya. Ini benar-benar suatu pengalaman dan kesempatan yang langka. Kita merasa hidup untuk kedua kali ya Pak Dirman. Pak Dirman udah Iya, keempat Pak. berarti ya. Ini karena 3 kalinya sudah Pak Dirman udah keempat, saya kedua kali Pak ini. Luar biasa Pak Dirman. Ya, makanya kita perlu bersyukuran ya nanti ya. Kalau kondisi nanti sudah normal, kita tetap akan lebih ini lagi, membagikan lebih ini lagi. Makasih banyak dari saya itu. Oke, baik, mungkin kita sudahi, kita tutup. Makasih banyak, Pak Yanto sebagai host dan Pak Sudirman. Makasih banyak, waktunya. Kita akan, bertemu lagi mungkin di lain waktu dengan cerita yang lain, Pak Dirman. Terima kasih sama-sama, Pak. Oke. Ya, Salam sampai sehat ketemu. selalu ya Pak Ya, Dirman, salam buat sehat keluarga, semua, buat Pak Dirman. buat teman-teman juga. Ya, Oke. berkah Tuhan selalu beserta Bapak sekeluarga. Amin.